warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mathematical puzzle, yaitu teka-teki matematika. Yang pertama adalah teka-teki ramalan. Penebak jumlah Fibonacci. Mintalah seorang teman untuk membuat 10 suku pertama dari deret Fibonacci yang dimulai dengan dua bilangan bulat acak A dan B yang tidak kamu ketahui. Kemudian mintalah ia menjumlahkannya. Tugas kalian adalah bertanya kepada teman kalian nilai dari salah satu suku dalam deret Fibonacci yang telah dibuat. Setelah itu kalian harus bisa untuk menentukan jumlah dari semua 10 suku. Misal, kamu bisa bertanya temanmu untuk memberitahumu suku pertama, atau suku keempat, atau suku yang lainnya. Triknya adalah tabel di bawah ini berisi nilai dari 10 suku pertama Fn dari barisan dan jumlah parsial mereka Sn. Karena S10 sama dengan 11 F7, meminta nilai F7 memungkinkan untuk menghitung nilai S10 dengan satu perkalian. Tabelnya bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu 10 suku pertama dari deret Fibonacci dimulai dengan angka A dan B bersama dengan 10 jumlah deret pertama dari deret ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih aplikasi deret Fibonacci ini dalam icebreaker? Nah, dalam hal ini kita akan bisa menebak jumlah angka yang dituliskan orang lain, walaupun kita tidak tahu angka berapa yang ditulis oleh orang tersebut. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama, minta orang itu menuliskan nomor 1 sampai 10 di secari kertas sebagai baris yang akan diisi angka. Kemudian minta ia menuliskan sebuah angka pada baris ke-1 dan ke-2. Anda tidak perlu tahu angka yang dituliskannya. Kemudian yang ketiga, agar permainan ini berhasil, mintalah ia mengikuti semua instruksi Anda dan teliti dalam menghitung. Instruksi Anda selanjutnya adalah isi baris ketiga sampai dengan baris ke-10 sesuai petunjuk tersebut. Kemudian langkah terakhir, mintalah ia menjumlahkan semua angka dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-10. Katakanlah pada teman Anda bahwa Anda bisa menebak jumlahnya, walaupun sebenarnya Anda itu tidak mengetahui angka yang ia tuliskan pertama kali. Nah, kok bisa sih? Tentu teman kalian tidak mau menyebutkan angka yang dituliskan pertama. Nah, usahakan dia harus menyebutkan salah satu angka yang ada di baris lain. Saran saya, angka pada baris ke-7. Dengan sedikit trik, Anda bisa menyebutkan jumlah atau menuliskan jumlahnya pada secari kertas dan mencocokkan jawabannya. Teman Anda akan takjub ketika angka yang Anda tunjukkan sama dengan apa yang Anda sebutkan atau tuliskan. Sebagai contoh, misalkan angka yang dituliskan pertama kali adalah angka 3 dan 1. Sesuai dengan instruksi atau langkah-langkah pada slide sebelumnya, itu bisa dituliskan sebagai tersebut. Ada 10 baris. Triknya, pada baris ke-7 kalikan angka dengan 11. Pada contoh tersebut angka ke-7 adalah 23, sehingga 23 kali 11 adalah 253. Pada baris ke-7 diambil karena perkalian 11 sangat mudah, artinya Anda tidak perlu kalkulator ataupun coretan ketika menemukan jawabannya. Kemudian teka-teki yang selanjutnya adalah teka-teki menimbang. Setumpuk koin palsu. Terdapat 10 kantong berisi 10 koin yang identik atau sama. Semua koin ini, salah satu kantong itu adalah koin palsu, sedangkan semua koin di kantong lainnya adalah asli. Setiap koin asli memiliki berat W gram, sedangkan setiap koin palsu memiliki
berat W plus 1 gram, di mana nilai dari W diketahui. Ada juga timbangan yang akurat yang dapat menentukan dengan tepat berat sejumlah koin. Tebaklah kantong mana yang berisi koin palsu hanya dalam 1 kali penimbangan. Trik dari teka-teki ini adalah ambil salah satu koin dari kantong pertama, 2 koin dari kantong kedua, dan seterusnya sampai semua 10 koin diambil dari koin kantong terakhir. Timbang semua koin-koin itu bersama-sama dan mendapatkan kelebihan dari beratnya lebih dari 55 W, yang merupakan bobot dari 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai 10, sama dengan 55 koin asli. Nah, kelebihan beratnya dalam gram menunjukkan jumlah koin palsu yang sedang ditimbang, dari mana koin tersebut diambil. Misalnya, berat koin asli adalah 1 gram dan berat koin palsu adalah 2 gram. Maka, berat total koin asli yang diambil dari 10 kantong seharusnya adalah 55 gram. Jika ternyata setelah ditimbang beratnya menjadi 10 gram, menjadi 60 gram, berarti kelebihannya adalah 60 dikurangi 55 gram, yaitu 5 gram dari seharusnya. Artinya koin dari kantong yang isinya diambil 5 koinlah yang merupakan kantong koin palsu. Selanjutnya adalah teka-teki penyusunan ulang. Nah, pengaturan ulang silang. Pindahkan 1 koin dalam susunan 6 koin yang menyerupai salib untuk mendapatkan 2 baris yang masing-masing terdiri dari 4 koin. Meskipun solusi untuk teka-teki yang sangat lama ini cukup terkenal, perlu ditunjukkan bahwa itu segera mengikuti prinsip inklusi atau pengecualian yang diterapkan pada baris horizontal dan vertikal dalam konfigurasi yang diinginkan. Irisan V sama dengan H ditambah V dikurangi H gabungan V sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, trik dari pengaturan ulang silang ini adalah gandakan koin di persimpangan cakrawala dan baris vertikal dengan memindahkan ke sana salah satu dari 3 koin lainnya di baris vertikal. Nah, antara baris vertikal dan baris horizontal tadi itu ada koin yang menumpuk. Jadi kita pindahkan ke salah satu baris horizontal, baris vertikal, sehingga kita bisa mengerjakan teka-teki tersebut. Kemudian yang keempat adalah teka-teki jerapah. Pindahkan salah satu tusuk gigi pada gambar 5 tusuk gigi jerapah sehingga membiarkan jerapah persis seperti sebelumnya, kecuali mungkin untuk rotasi atau refleksi dari gambar aslinya. Nah, triknya putar kaki kiri 90 derajat searah jarum jam di sekitar titik ujung bawahnya untuk mendapatkan jerapah seperti yang ditunjukkan gambar tersebut. Nah, teka-teki selanjutnya adalah teka-teki pembedahan. Kue aneh. Bisakah seorang memanggang kue yang dapat dibagi menjadi 4 bagian dengan 1 potongan lurus? Nah, bisa dibayangkan, kebanyakan kue yang sering kita lihat adalah kue berbentuk bulat atau persegi atau kotak. Nah, apabila kue bulat atau kue persegi kita potong 1 potongan lurus, nah pastikan ada 2 bagian. Nanti setelah kita potong akan menjadi 2 bagian. Nah, teka-teki ini adalah kue yang apabila dipotong 1 potongan lurus menjadi 4 bagian. Nah, triknya, di antara banyak kemungkinan kue yang dimaksud bisa berbentuk huruf kapital E. Apabila kue berbentuk huruf E dipotong 1 potongan lurus, ada 4 bagian. Yang pertama pada kaki atas, kaki tengah, dan kaki bawah,
sedangkan kue terakhir ada di kue yang berdiri. Selanjutnya teka-teki lipat. Lipat 3 arah, potong dari selembar kertas bentuk yang dapat dilipat sekali untuk mendapatkan salah satu dari berikut ini: persegi, segitiga sama kaki, jajaran ginjal. Nah, triknya maksud dari teka-teki ini, kita itu dari satu lembar kertas, setelah kita lipat, kita akan mendapatkan 3 bentuk bangun. Triknya seperti ini. Kemungkinan pada trik ini adalah trapesium, karena apabila trapesium kita lipat pada salah satu sisinya seperti 3 gambar tersebut, yang gambar pertama, setelah kita lipat, kita buka, kan dari trapesium siku-siku tersebut menghasilkan 3 bangun. Yang pertama trapesium itu sendiri, kemudian persegi, dan segitiga siku-siku. Nah, pada gambar kedua sebelah pojok kanan atas itu adalah trapesium siku-siku. Setelah kita lipat pada bagian tersebut akan mendapatkan 3 bentuk, yaitu trapesium itu sendiri, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Nah, pada gambar yang bagian bawah, trapesium siku-siku setelah kita lipat menghasilkan 3 bangunan, yaitu trapesium itu sendiri, segitiga siku-siku, dan jajaran ginjal. Nah, terima kasih. Semoga materi teka-teki matematika ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.